Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan ada Yudo, Ahmad Ridho, Syahid Akil, dan Ratia Zahra. Ratih Zahra Nuraulia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan sistem bilangan real. Yang kedua ada bilangan real, selang, dan pertidaksamaan. Yang ketiga itu ada nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Yang keempat ada bidang koordinat. Dan yang kelima ada garis. Dan terakhir yang keenam itu ada grafik dan persamaan. Yang pertama ada bilangan real, sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Bilangan real dapat direpresentasikan pada garis bilangan dan digunakan dalam berbagai operasi matematika. Selanjutnya ada komponen bilangan real. Yang pertama itu bilangan asli, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat, yang dimulai dari negatif, kemudian 0, lanjut ke angka positif, sampai seterusnya. Dan yang ketiga itu ada bilangan rasional. Itu adalah bilangan yang dapat menjadi pecahan gitu. Dengan syarat B itu adalah bagian dari bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 1/2, 0,75, min 3, dan yang lain-lain. Kemudian ada bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya itu ada akar 2, ya, yaitu 1,414, 213562, dan seterusnya. Sifat-sifat bilangan real. Yang pertama ada sifat komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Kemudian ada A kali B sama saja dengan B kali A. Lalu ada asosiatif, dalam kurung A plus B sama dengan plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Kemudian ada di dalam kurung ada A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kemudian ada distributif, A dikali dalam kurung B plus C sama saja dengan A dikali B plus A dikali C. Selanjutnya ada bilangan real, selang, dan pertidaksamaan. Bilangan real pada garis bilangan dapat digambarkan sebagai titik-titik pada garis lurus atau garis bilangan. Nah, urutan bilangan yaitu jika A kurang dari B, maka A berada di sebelah kiri B pada garis bilangan. Tapi sebaliknya, jika A itu lebih dari B, maka A berada di sebelah kanan B pada garis bilangan. Selanjutnya ada selang. Selang adalah himpunan bilangan real antara dua batas. Jenis-jenis selang antara lain, yang pertama adalah selang terbuka, ditandai dengan kurung biasa. Contohnya sini ada A, B, atau dibaca gini, A kurang dari X, X kurang dari B. Contohnya 2,5. Semua X di antara 2 dan 5. Tidak termaksud 2 dan 5-nya. Kemudian ada selang tertutup ditandai dengan kurung siku. Contohnya sini, A itu kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. Contohnya 1,4 itu termasuk 1 dan 4-nya itu termasuk maksudnya. Karena menggunakan kurung siku, yang artinya selangnya tertutup. Kemudian ada selang setengah terbuka. Pertama itu ada kurung siku A, B memakai kurung biasa.
yang artinya A itu kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Yang artinya A-nya itu termasuk bilangan. Kemudian ada selang tak hingga dengan kurung buka A sampai dengan infinite dengan X lebih dari A. Dan yang di bawahnya juga. Selanjutnya ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah pernyataan matematik yang membandingkan dua ekspresi menggunakan tanda. Yang pertama itu ada kurang dari, yang kedua ada lebih dari, yang ketiga ada kurang dari sama dengan, yang keempat itu ada lebih dari sama dengan. Aturan pertidaksamaan. Jika kedua sisi dikali atau dibagi bilangan positif, tanda pertidaksamaan itu tetap. Tapi jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya itu dibalik. Contohnya, misalkan di sini ada min 2x lebih dari 6. Atau bisa misalkan kita bagi kedua buah sisi dengan min 2. Min 2 untuk menyisakan x di sisi kirinya. Maka hasilnya jadi x kurang dari min 3. Karena dia dibagi dengan negatif, maka tandanya itu dibalik. Selanjutnya, sistem bilangan real yang akan dijelaskan oleh Ade Yudo. Sistem bilangan real, nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Nilai mutlak, jarak bilangan dari 0 pada garis bilangan. Contoh dan sifat. 5 sama dengan 5, min 5 sama dengan 5, A lebih dari sama dengan 0, A sama dengan kuadrat A pangkat 2. Akar kuadrat dan kuadrat. Yang pertama yaitu kuadrat, A2. Perkalian bilangan dengan dirinya sendiri. Contoh 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Yang kedua, akar kuadrat. Bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya contohnya akar 16 sama dengan 4. Catatan akar A lebih dari sama dengan 0 untuk A lebih dari sama dengan 0. Bidang koordinat. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari dua garis. Yang pertama ada sumbu X yaitu horizontal. Yang kedua itu sumbu Y vertikal. Titik X, Y. Yang pertama itu X sama dengan posisi horizontal. Yang kedua Y sama dengan posisi vertikal. Contoh titik A, 2 dan 3. Selanjutnya ada garis. Dalam konteks sistem bilangan real dan geometri koordinat, garis adalah representasi visual dari sebuah persamaan linear. Secara konsep, garis merupakan kumpulan titik-titik tak hingga yang berjejer lurus dan memanjang tanpa batas di kedua arah. Karakteristik utama sebuah garis pada bidang koordinat Kartesius dijelaskan oleh persamaannya, yang umumnya berbentuk Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah kemiringan atau gradien atau slope yang menentukan tingkat kecuraman garis. C adalah perpotongan sumbu Y atau Y-intercept, yaitu titik di mana garis tersebut memotong sumbu vertikal atau sumbu Y. Setiap titik X, Y yang terletak pada garis tersebut akan memenuhi persamaannya. Grafik dan persamaan. Persamaan atau equation dan grafik atau graph adalah dua konsep yang saling terkait erat untuk memvisualisasikan hubungan matematik.
Persamaan adalah sebuah pernyataan matematik yang menyatakan kesamaan antar dua ekspresi. Dalam konteks ini, biasanya persamaan menghubungkan dua variabel, misalnya X dan Y, seperti Y sama dengan X2 plus 2, atau X2 plus Y2 sama dengan 9. Persamaan ini mendefinisikan sebuah aturan atau relasi yang harus dipenuhi oleh pasangan nilai X dan Y. Kemudian ada grafik. Grafik adalah representasi visual dari sebuah persamaan pada sistem koordinat. Grafik terdiri dari himpunan semua titik X dan Y yang koordinatnya memenuhi persamaan. Kemudian sini ada soalnya dan ini jawabannya. Gue ya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.